illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala halaman 14. Lima belas baris dari atas. Halaman 14, 15 baris dari atas dalam kurung sumar ruku'u. 15 baris dari atas dalam kurung sumar ruku'u. Udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumar ruku'u wa haza rabiul furudhi. Kemudian rukun salat yang keempat adalah ruku. Wa haza rabiul furudhi, dan bermula ini ruku adalah fardu salat keempat. Ya, jadi kemarin kita udah membahas tentang baca Al-Fatihah, yang mana dalam versi kitab ini merupakan rukun salat yang ketiga. Selanjutnya rukun salat keempat adalah ruku. Wa yajibu an yanhaniya inhinaan khasan la masyuban bin khinasin wa illa batalat salatuhu. Dan wajib bahwasannya mencondongkan, condong, inhina itu inhana yanhani, inhinaan condong, inhinaan khasan condong yang khusus, semata-mata condong yang khusus, la masyuban bin khinasin, yang tidak dicampur dengan condong yang tidak ke bawah. Jadi dalam bab ruku ada condong disebut bahasanya, atau itu ke bawah ya, kayak orang mau jatuh gitu, kayak orang bongkok. Tapi bukan bongkok nih mah, peragaan dong kayak orang bongkok, tapi memang begitu prakteknya. Jadi ada penyebutannya inhina, bongkok atau condong ke depan. Ini yang dilakukan ketika ruku. Ada yang namanya inhinas. Kalau inhina itu bongkok tapi palanya ke bawah, ngelihatnya palanya ke bawah, ke tempat sujud, ke tanah. Itu kalau inhina yang kita sering lakuin itu. Dadanya ke bawah, palanya juga ke bawah. Itu namanya inhina. Tapi kalau inhinas, dia bongkok, lehernya ke depan, kayak orang dangak begitu, palanya ke depan, tapi tangannya ke bawah. Saya praktekin dah. Jadi kalau inhina yang kita sering kerjain, ya begini. Ini namanya ruku yang sah begini, cukup. Tapi kalau ada inhinas, ibu-ibu nggak lihat ya, biarin dah. Ntar dilihat di layar. Tuh gitu. Tapi tangan udah begini, kayak orang mau jatuh. Ini baru bongkok beneran nih kalau begini. Tangannya kena lutut, dadanya dangak, palanya ke depan. Ini namanya inhinas. Ini nggak sah begini. Itu. Jadi prakteknya ada inhina, bongkok atau condong ke bawah. Yang kita sering kerjain itu yang sah. Ya tadi dadanya ke bawah, palanya juga ke bawah, ngelihat ke tanah. Tapi kalau inhinas, tadi dia bongkok, dadanya dangak, palanya ke depan, tapi tangan tetap di lutut, kayak orang mau jatuh.
kayak orang bongkok beneran tuh, itu nggak sah. Ya karena nggak memadai bongkoknya. Sedangkan nanti ya syaratnya itu mesti inhinanya itu palanya ke bawah, lehernya ke bawah, sehingga dia punya anggota badan seperti papan yang lurus gitu kan, orang lurus gitu tuh, kayak huruf L tuh, L terbalik atau orang huruf begitu. Tapi kalau tadi inhina nggak, L-nya nggak lurus, ya ada belokannya, ya itu nggak memadai, nggak sah. Dan ilah, dan kalau dia nggak bongkok, nggak inhina, tidak condong seperti orang ruku pada umumnya, batalat sholatuhu, maka batal salatnya. Tadi itu menggunakan bongkok atau condong dengan cara inhinas. Bihaisu tanalu aitablugu rahatahu rukbataihi, ini syaratnya dengan sekira-kira mendapati, artinya mencapai, rohatahu oleh kedua telapak tangannya, rukbataihi akan kedua lututnya, artinya menggenggam tangan kedua tangannya akan lututnya. Walau lau arada wat'aha alaihima ma'tidali khilqatihi wasalamatin, sekalipun menghendaki, sekalipun dia menghendaki akan menaruh telapak tangannya, alaihima di atas kedua lututnya, ma'atidali khilqatihi beserta normal fisiknya, khilqahnya bentuk tubuhnya, fisiknya, wasalamatin dan selamat sehat fisiknya, wala li'adami bulugi rohatail qasiri, dan ketiadaan lewat wasalamati yadaihi wa rukbataihi, dan sehat dan selamat kedua tangannya dan kedua lututnya. Jadi gitu, dari tangannya itu bisa mengenai kedua lututnya. Ya kalau bagaimana kalau kasus pada orang yang nggak punya tangan, ya berarti dengan sisanya aja. Kalau orang telapak tangannya terputus misalnya, ada orang begitu, waliyahzubillah, ada kekurangan dalam fisiknya, ya maka dia cukup mengayunkan atau hampir mengenai dua lututnya, karena dia beda, itu namanya keluar dari kaidah. Ini bicara bagi orang yang sehat, fisiknya normal, anggota tubuhnya full semua, tangannya ada, lututnya ada. Dan juga sama kalau orang kagak punya lutut, saat begitu dia kecelakaan, amputasi, nggak punya lutut, kakinya cuma setengah doang, ya berarti kan saat duduk tuh, ya sama juga, jadi menempatinya itu sisa badannya yang tersisanya, nggak seperti keadaan orang yang masih normal dan masih full anggota tubuhnya. Li'annahu biduni zalika la yusamma ruku'an, karena bahwasannya dengan tanpa demikian itu, dengan tanpa adanya kesehatan fisik dan normalnya anggota badannya, full anggota badannya, tangannya normal, ada sehat, lututnya juga sama. Kalau nggak ada demikian, nggak ada dua telapak tangan, nggak ada lutut, tidak bisa dinamakan itu sebagai ruku. Fala nazara li bulughi rahatai tawil yadaini, maka tidak ada bandingan, maka tidak bisa dilihat, ditilik kepada sampainya dua telapak tangan, tawilil yadaini yang panjang keduanya, wala asabihi mu'tadilihima, dan tidak pula jari-jari yang normal daripada keduanya, kedua telapak tangan tersebut, wala li'adami bulughi rahatail qasiri, dan ketiadaan pula memandang, menilik, melihat karena ketiadaan sampainya dua telapak tangan yang pendek. Mau tangannya pendek, mau tangannya panjang, selama dia punya tangan, wajib bahwasannya mengenai yang namanya lututnya. Ya kalau misalkan panjang banget orang punya tangan, ya minimal ya bawa dikit lutut kagak apa-apa, meskipun tangannya misalkan melengkung gitu karena kepanjangan, atau ada orang tangan pendek, ya nggak normal, juga sama, wajib mengupayakan agar supaya tangannya itu mendekati dengan kedua lututnya, karena kaidahnya al-maisur la yasqutu bil ma'sur, sesuatu yang mudah dilakukan itu tidak semata-mata menjadi gugur karena adanya kesulitan. Kalau orang nggak ada air wudhu, nggak ada air salat pakai tanah, itu namanya kaidah
Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sebuah kemudahan tidak menjadi gugur karena adanya kesulitan. Wa yatma'innu fihi air ruku'i wujuban, dan ia bertumakninah berdiam sejenak fihi padanya air ruku'i pada ruku wujuban hal keadaannya wajib hatta taskuna ay tastaqirra a'dha'uhu sehingga berdiam artinya tetap a'dha'uhu oleh anggota tubuhnya. Ya, ini yang kita baca adalah bacaan tasbih tentunya sebagai syarat kita bertumakninah dalam ruku. Seandainya pun kita nggak baca tasbih, ya nggak apa-apa karena ini perihal sunnah. Misalkan dia nggak orang baru belajar sholat atau orang baru masuk Islam, nggak tahu bacaan-bacaan sholat, ya dia sholatnya nggak apa-apa. Sebatas tumakninah tidak diiringi dengan bacaan-bacaannya. Nanti kalau udah paham, udah ngerti, ya udah bisa baca bahasa Arab gitu, bisa ngucapin Arab, baru dibaca bacaan salat dilengkapi. Ya ini udah maklum dah ya, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Jadi perbuatan atau bacaan salat yang kita laksanakan itu semuanya diriwayatkan datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya itu diatur sama Nabi kita. Ya, karena Nabi sendiri yang ngomong, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kata Nabi nih kepada sahabatnya, "Wahai para sahabat dan para umatku, sholatlah kalian semua sebagaimana kamu melihat aku sholat." Kepada sahabatnya. Ya, ini kalau diruntutan panjang nih ya, bicara runtutan rantai sanadnya dari Nabi sampai kepada kita. Jadi meskipun praktek sholat enggak tertera secara jelas, secara sore, maksudnya jelas di Al-Quran kan nggak ada Quran itu nyebutin bagaimana sholat, cara sholat nggak ada kaifiatnya di Quran mah. Yang ada cuma disebutin sholat doang, oke musola, perintah doang, adanya perintahnya doang, tapi tata caranya, prakteknya nggak disebut di Al-Quran. Di mana adanya? Di hadis. Tadi tuh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sahabat yang melihat Nabi sholat, dipraktekin sama sahabat, ditulis sama murid-muridnya. Jadi kita fikih sekarang kita baca buat tuntunan kita, gitu. Jadi kalau kita bertanya dari mana asal bacaan subhana rabbil azim wa hamdi, Nabi sendiri yang mengucapkan, Nabi sendiri yang mengucapkannya ketika sholat, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Huzaifah. Ya, Huzaifah itu meriwayatkan katanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu zalika, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa manakala ruku mengucapkan subhana rabbil azimi wa bihamdi. Jadi semuanya itu ada landasannya dalam kita ya beribadah. Tinggal kita laksanain aja yang udah dibaca ketika ruku. Dan bahkan ya dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh istri Nabi Sayyidina Aisyah, itu beliau meriwayatkan bacaan tambahannya ketika ruku ya, dalam hadis yang sama ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim kata Sayyidina Aisyah, Nabi tatkala ruku selain membaca subhana rabbil azim wa hamdi, Nabi tambahin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Coba ya bapak-bapak ibu-ibu ikutin saya bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sekali lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, jadi itu Nabi dalam sujud, dalam ruku dan sujud, sesudah baca tasbih, baca itu ditutupnya. Jadi boleh kita amalin nih ya terhadap perbuatan yang Nabi kerjain. Jadi habis rapi 3 kali tasbih, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sekali aja cukup, sekali. Itu dibaca tatkala sebagai penutup bacaan tasbih ruku dan tasbih sujud. Ya, itu Nabi riwayatin itu diriwayatkan oleh
istri Nabi itu Sayyidatuna Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bihaisu yanfasilu rab'uhu minhu an huwiyhi wala yakfi an zalika ziyadatul huwiyyi, dengan sekira-kira yanfasilu rab'uhu menjadi terpisah, rab'uhu oleh terangkatnya itu anggotanya, minhu daripada dia itu tumakninah, an huwihi daripada turunnya dia untuk ruku, wala yakfi an zalika ziyaratul huwiyyi dan tidak mencukupi memadai daripada demikian oleh menambahkan turunnya, ya turunnya yang cukup aja, jangan berlebihan dalam bab ruku. Kemudian sumal i'tidalu, yang ruku salat yang kelima adalah i'tidal, aidan ila maka qabla ruku'ihi min qiyamin aw qu'udin, hal keadaan kembali ila makana kepada keadaan yang ada qabla ruku'ihi sebelum rukuknya dia seorang yang salat, min qiyamin daripada berdiri, au qu'udin atau salat duduk. Baik salat berdiri ataupun duduk itu wajib yang namanya melakukan i'tidal. Jadi dia berdiri baca misalkan walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, turun ruku baca tasbih 3 kali tadi, subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali, habis sami Allahu liman hamidah, habis itu bangunnya itulah disebut namanya i'tidal, ya. Sedangkan bacaannya itu adalah sami Allahu liman hamidah. Jadi itu cuman di antara bacaan perpindahan takbir intikal salat, hanya bacaan ketika i'tidal aja yang berbeda daripada yang lain. Misalnya seluruhnya sama semua, sebagai penanda pindahnya rukun mengucapkan takbir disebut dengan takbir intikal, Allahu akbar. Ya ketika mau dari i'tidal ke sujud mengucapkan takbir Allahu akbar. Dari sujud ke duduk antara sujud juga baca takbir intikal Allahu akbar. Hanya ketika ruku doang kayak i'tidal, bangun i'tidal bacanya sami Allahu liman hamidah. Wa hadza khamisul furudi, dan ini i'tidal ya merupakan rukun salat atau fardhu salat yang kelima. Wa yatma'innu fihi, dan ia bertumakninah padanya, berdiam padanya, artinya i'tidali pada i'tidal. Wujuban hal keadaannya wajib. Ya, jadi kalau kita mau tahu asal usulnya kenapa bacaan pindah rukun dari ruku ke i'tidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya ini tatkala sahabat ya membesar sahabat yang kita pernah kenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu nggak pernah luput kalau jemaah, nggak pernah masbuk, selalu mendapati takbirnya imam. Siapa imamnya? Rasulullah, ya. Nabi kita tuh ya selalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq mendapati takbirnya Rasulullah tatkala sholat jamaah. Suatu ketika karena beliau ada kesibukan nih, sahabat Abu Bakar As-Siddiq lagi mau sholat asar berjamaah, tumben-tumbenan masbuk, ya, artinya nggak dapat takbirnya imam, nggak dapat takbirnya Rasulullah, sehingga Nabi udah lagi ruku tuh. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq itu gelisah, takut nggak dapat rakaat pertama masbuk, buru-buru ngejar supaya dapat rakaat pertama, minimal rakaat pertama meskipun nggak dapat takbirnya imam karena udah ruku Nabi. Tatkala masuk Masjid Nabawi, Nabi lagi ruku. Ini kan kalau imam belum bangun masih dapat rakaat meskipun masbuk. Akhirnya kata Abu Bakar, alhamdulillah, memuji, ya. Apa namanya itu? Sahabat Abu Bakar Siddiq memuji alhamdulillah. Maksudnya adalah alhamdulillah saya masih kedapatan rakaat pertama bareng Rasulullah meskipun nggak dapat takbir pertamanya awalnya. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi, wahai Muhammad, ucapkanlah sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar akan pujiannya orang yang memuji. Muji itu adalah Abu Bakar Siddiq, karena tatkala beliau masbuk, Nabi lagi ruku, beliau mengucapkan alhamdulillah karena merasa masih mendapatkan rakaat pertama bersama Rasulullah.
Jadi itu asal usulnya adalah karena sahabat Abu Bakar Siddiq melaksanakan sholat asar, beliau masbuk, nggak dapat rakaat pertama dengan Nabi, tapi tatkala sujud ruku masih dapat gitu, dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah mewahyukan kepada Nabi, wahai Muhammad, ucapkanlah sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar akan pujiannya orang itu, maksudnya Abu Bakar Siddiq. Yaitu bacaan yang selain daripada perbedaan rukun, hanya yang berbeda ketika i'tidal aja, dari rukuk kepada i'tidal. Wa yajibul i'tidal wal julusu baina sajdataini wa tuma'ninati fihima, dan wajib i'tidal dan duduk baina sajdataini di antara dua sujud, wa tuma'ninati fihima dan tuma'ninah berdiam fihima pada keduanya, pada i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Walau fin nafli, sekalipun pada salat sunnah, kama fit tahqiqi wa ghairihi, sebagaimana tertera dalam kitab tahqiq dan selainnya. Sarraha bidzalika Ibnu Hajarin fi Tuhfah, menjelaskan demikian itu oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab namanya Tuhfah. Summa sujudu, kemudian sujud, ya, sujud alal jabhati ma'akas bisyai'in minha. Kemudian rukun salat yang keenam adalah sujud alal jabhati, atas jidat, ma'akas bisyai'in minha, beserta membuka sesuatu daripada jidat tersebut. Haitsulah uzra, sekira-kira nggak ada penyakit, yang nggak ada uzur yang menyebabkan dia terbukanya jidat tersebut. Kalau nggak ada uzur maka wajib dibuka jidatnya. Kalau ditutup semua dengan peci kita, yaitu nggak sah, nggak memadai sholatnya karena nggak terpenuhi syarat. Dulu saya ingat, yaitu Allah yarham Ki Haji Abdul Rahman nih yang pernah ngajar di sini. Waktu saya masih sanawiyah tuh ngerasain beliau tuh, kalau lagi sholat tuh kadang beliau ke belakang ngongok. Tuh santri-santri yang kadang-kadang pakai pecinya ke bawah, begini nih, disuruh buka, naikin. Tuh sama beliau diperhatiin tuh. Lagi sholat asar lagi sholat zuhur kalau lagi jamaah di masjid tuh, beliau begitu. Sebelum takbir tuh, santri yang baru datang latin dulu, naikin kopiahnya, gitu. Sama beliau diingetin dulu tuh, supaya jangan begini pecinya. Ini nggak memadai, ya kebangetan ke bawah, ya nggak memadai kalau menutupi jidatnya. Wa ala batni kafaihi wa ala rukbataihi, dan di atas perut telapak tangannya dan di atas dua lututnya, ala wa ala atrafi butuni asabi'i qadamaihi, dan atas sisi-sisi pinggir-pinggir perut jari-jari kedua telapak kakinya. Jadi itulah anggota wudu, anggota sujud. Yang pertama jidat, ada tujuh. Yang kedua telapak tangan, 3. Yang kedua dua lutut, 5. Yang terakhir adalah dua telapak kaki, yang 7. Itu anggota sujud. Pertama jidat, kedua dua telapak tangan, 3. Ketiga dua lutut, 5. Terakhir dua telapak kaki, 7. Ya, ada 7 anggota sujud. Marrata ini wallahu a'lam bishawab. Ntar kita sepanjang nih.